Adati hula-hula to sara, sara hula-hula to kuruan. Perjalanan kali ini membawa saya tiba di Provinsi Gorontalo di utara Sulawesi. Salah satu kota tua di Sulawesi selain Makassar, Parepare, dan Manado yang sudah ada sejak 400 tahun lalu. Gorontalo juga dikenal dengan kerajinan wastranya yang sudah ada sejak abad 17. Ka, kakayita yang saling kait. La, lalantea yang saling berantai. Wo, wowo ala yang saling pisah. Ka, ra, wo. Jadi karawo itu masuk atau pertama diciptakan oleh orang-orang tua kita ketika Belanda masuk ke Gorontalo tahun 1889. Para bangsawan Belanda yang ada di Gorontalo, para istri-istri mereka suka dengan yang namanya kristik atau kain string. Karawo adalah merupakan fashion produk lokal Gorontalo yang pengerjaannya itu melewati beberapa tahap. Dia harus kemudian diiris, kemudian setelah diiris dia dicabut, setelah dicabut kemudian dia diberi motif, setelah diberi motif dia dikarawo, dan setelah karawo dia kemudian difinishing menjadi sebuah karya produk yang punya kualitas dan dia dikatakan sebagai karawo. Karawo ini sejak dulu dikerjakan oleh kaum perempuan. Jadi ibu-ibu dan anak-anak gadis melaksanakan pekerjaan ini untuk mengisi waktu senggang mereka. Seiring waktu berkembangnya karawo ini sudah banyak yang menikmati, kemudian banyak yang menggunakan, tersebar luas di Gorontalo, sehingga ini menjadi salah satu mata pencaharian bagi mereka. Oke, sekarang udah barengan sama Ibu Rami. Bu, sejak kapan sih Ibu bikin kerajinan karawo ini? Dari 1973. Itu waktu itu belajar dari mana, Bu? Dari orang tua. Dari orang tua. Ya. Ada berapa perajin sih, Bu, yang ikut dengan timnya Ibu? Kira 40 pengrajin. 40 sekarang, perajin? Ya, Sekarang? Sekarang, Oh, ya. Alhamdulillah ya. Dan ada berapa jenisnya sih, Pak? Dua jenis karawo. Ada karawo Manila, ada karawo ikat. Ya. Nah, kemudian lama pengerjaannya kalau untuk mengiris sendiri berapa lama, Bu? Misalnya untuk yang motif besar seperti ini. Motif besar begini paling tinggi 2 hari. 2 hari. Kalau seperti yang tidak warna yang maksudnya yang tidak terlalu gelap, Ya. itu cuma 1 hari. Kalau agak gelap mungkin perlu waktu kan. Ada sekarang sudah ada berapa macam motif? Kira boleh 20 motif ada. Pak. Sudah lebih dari 20 ya? Iya. 25 ya? Motif lah kalau kita hitung-hitung ya. Ada klasik ya, juga ada tadi abstrak. Ada abstrak. Ya. Nah, klasik itu berarti kan ya dengan kedaerahan. Ada Ya. pohon pinang. Pohon pinang ya? Itu katanya ada maknanya tuh, Pak, kalau pohon pinang ya, Pak? Iya, menunjukkan ketegaran. Ketegaran, ya kan? mengayomi katanya, Pak ya? Kalau mahkota ya kan bisa berguna bagi orang lain ya kan. Megamendung. Megamendung, ya. Cirebon ya. Ya. Dan keindahan karawo semakin niscaya dengan keragaman kain yang digunakan. Katun, linen, tafeta, hingga sifon dan sutra. Semakin halus kain yang dipilih, semakin tinggi pula tingkat kesulitannya, terutama untuk mengiris dan mengurai benang. Jadi untuk membuat motif karawo kita harus memilih jenis kainnya, kemudian warna kain. Melihat dari 4 warna adat. Jadi ada yang merah, kuning, hijau, dan ungu. Warna merah melambangkan keberanian, kemudian kuning simbol dari kemakmuran, hijau simbol dari kesuburan, kemudian warna ungu itu simbol dari kewibawaan. Dari 4 itu ada juga yang warna kita hindari karena memang itu warna duka.
Misalnya kalau ada yang berduka di hari awal itu masyarakat kita menggunakan kain putih. Tapi di 40 hari kemudian ada acara 40 hari menggunakan warna biru tua. Kisah Karawo sempat berhenti. Mati suri setelah sempat jaya kembali di era 1970-an. Iya, waktu itu Karawo sempat mati suri mungkin karena dari tingkat kerumitan yang menyita waktu, tenaga, dan ketelitenan itu yang membuat Karawo ini sempat mati. Dan kita ketahui bersama bahwa Karawo ini waktu dulu hanya dipakai oleh orang-orang tertentu seperti keluarga bangsawan. Oke, nah terus bisa diceritakan nggak sekarang? Nah, kapan nih labelnya Tetuna itu lahir? Iya, pada awalnya di tahun 2015 itu saya bergerak di bridal dulu, Mas. Jadi buat baju pengantin, customize tentang baju-baju yang dipesan, tetapi di saat dilanda Covid saya bergerak langsung di bidang ready to wear Karawo, dan alhamdulillah bisa laris karena waktu itu Karawo dapat dijual secara online. Jadi sejak 2020 itu sudah mulai masuk ke Karawo. Kan kebanyakan desainer itu bikinnya baju ya. Nah, tapi ini kok kenapa sih tercetus ide untuk membuat tas hingga aksesoris atau seperti merchandise? Sebelum membuat tas Karawo ini saya memang udah buat produk tas. Awal memulai produk tas Karawo itu dari tahun 2017. Kebetulan saya diundang salah satu pelaku ekonomi kreatif, diundang dalam FGD yang membahas tentang kekhawatiran pemerintah Gorontalo dalam 10-20 tahun kemudian bahasa Gorontalo dan Sulaman Karawo itu bakal diprediksi akan punah gitu. Jadi kepikiran ya udah bikin tas Karawo aja gitu. Oke. Lebih ke diversifikasi produk kami sih sebenarnya, Mas. Kalau untuk Bisilak sendiri, target marketnya atau target pasarnya itu siapa dan bagaimana cara untuk menjangkau mereka? Target sebenarnya itu dari usia 20 tahun sampai 45 tahun. Tapi banyak bonus, ada anak-anak kecil juga yang usia di bawah 20 tahun, usia anak-anak SMA itu juga ternyata minat dengan produk yang kami buat gitu. Banyak pihak yang berkomitmen mengembangkan UMKM Gorontalo seperti Karawo agar yang mati suri hidup kembali. Bank Mandiri salah satu yang konsisten mendukung berbagai program pemerintah dalam pengembangan UMKM melalui Rumah BUMN. Melalui fasilitas ini, Bank Mandiri turut serta dalam peningkatan kompetensi dan SDM, peningkatan akses pemasaran produk, dan mendorong akses permodalan usaha. Lalu di tingkat nasional, Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan berbagai inisiatif strategis dalam pengembangan UMKM, antara lain melakukan kolaborasi multipihak dengan swasta dan berbagai stakeholders untuk meningkatkan kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional, memperkuat daya saing, serta mengakselerasi tumbuhnya ekonomi yang inklusif di berbagai sektor terkait. Karawo terus-menerus berada di bawah kecemasan akan kurangnya generasi muda sebagai perajin yang meneruskan tradisi ini. Oke, Ibu bisa diceritakan nggak sumber usaha Karawo ini dimulai dari tahun berapa? Dari tahun 2004. Gimana sih Bu caranya Ibu meyakinkan anak-anak muda untuk mereka mau membantu Ibu untuk menyulam? Itu karena ada pelatihan-pelatihan kan, terus saya itu jadi instrukturnya. Jadi disitulah saya ada kenalan dengan anak-anak muda. Ya. Sejak kapan sih kamu menjadi perajin Karawo? Kalau saya jadi pengrajin Karawo itu baru lulus SD. Lulus SD? Iya, sudah belajar untuk menyulam.
Kalau untuk pengirisannya baru kemarin corona itu saya belajar. Pemprov bersama Dekranasda Provinsi Gorontalo telah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para UMKM Karawo berkaitan dengan pengirisan dan pengembangan desain motif sulaman Karawo. Bantuan rumah produksi, bahan dan peralatan dan fasilitasi listrik bagi IKM kerajinan membentuk APINKA, Asosiasi Pengusaha dan Perajin Karawo, dan Koperasi Dekranasda, di mana anggotanya merupakan para perajin Karawo. Karawo ini berkembang pesat, bisa dikenal masyarakat luas khususnya di Indonesia. Makin dikenal secara luas. Karawo itu bisa juga bersaing dengan kain-kain khas yang ada di daerah lain. Promosikan bahwa Karawo adalah hasil karya anak Gorontalo. Kalau bicara Karawo itu bicara Gorontalo yang diakui tidak saja di Indonesia maupun mancanegara. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemenko Perekonomian, Bank Mandiri, serta Mas Didit Maulana dan tim JGBB. Jadi Gini Belajar Bersama. Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat semakin mengenalkan Karawo dan berbagai produk kerajinan Gorontalo yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Semoga sinergi yang baik ini terus terjaga dan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal di Provinsi Gorontalo. Maju Karawo untuk Gorontalo. Potensi Gorontalo begitu besar, termasuk Karawonya. Dan setelah mengenal langsung mereka yang mencintai Karawo, saya yakin wastra ini akan terus hidup dan memberdayakan banyak kehidupan.